Shalom saudaraku, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Suamimu berupaya mendapatkan rumah penginapan yang sudah terisi penuh para pendatang sepertimu di kota itu. Upaya itu berhenti di sebuah kandang ternak. Disitulah engkau melahirkannya. Senang, lega, bingung mungkin, dan bertanya-tanya, mengapa pribadi istimewa yang dari Allah semesta alam memilih tempat yang sedemikian sederhananya? Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Sekembali Yesus putramu yang kini telah dewasa dari tanah Yudea, setelah dia dibaptis oleh sepupunya Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, engkau mengajaknya ke sebuah pesta perkawinan di Kana. Kota itu terletak beberapa kilometer di sebelah utara Nazaret. Murid-murid pertamanya juga ikut bersamanya. Entah apa yang kau pikirkan akan diperbuat Yesus kala ada masalah kekurangan anggur pada pesta itu. Akan tetapi maksud tersembunyi atas perkataanmu kepada para pelayan agar mereka melakukan apa saja yang Yesus katakan kepada mereka dimengerti oleh Yesus dan juga muridnya yang terdekat, Rasul Yohanes. Yesus memang tetap melakukan mukjizatnya yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Namun sebelumnya dia menegurmu dengan lembut. "Ibu, mulai dari saat ini aku harus selalu melakukan apa yang Bapa kehendaki. Seluruh pelayananku selama 3 tahun kemuka hanya untuk menggenapi rencana Bapakku." Sejak saat itulah berseliweran informasi ke telingamu perihal berbagai perkara ajaib dan luar biasa yang dilakukannya. Kagum sekaligus cemas. Kerap penyembuhan yang dilakukannya ia lakukan di hari Sabat, yang membuat pemimpin agamamu berang. Ia bahkan mengaku dirinya anak Allah yang sempat membuat orang-orang sekampungmu membawanya ke ujung tebing dan berniat menjatuhkannya dari atas sana. Engkau juga kerap mendengarkan kabar bahwa Yesus berkonfrontasi secara terbuka dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki di Yerusalem. Situasi tersebut membuat perjalanan ziarahmu ke kota suci menjadi tidak khusyuk lagi, sebab perselisihannya menajam dari waktu ke waktu. Akhirnya engkau pun termakan oleh berita miring tentang Yesus anakmu. Suatu waktu ketika ia sedang berbicara dan mengajar orang banyak di suatu rumah di Nazaret, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu yang lain berusaha menjemput dan membawanya pulang. Apa yang kau terima? Bukan lagi teguran yang lembut, tapi sebuah tamparan ke mukamu dan anak-anakmu yang menganggapnya sudah bertindak keterlaluan, bahkan berpikir bahwa ia sudah tidak waras lagi. Siapa saudaraku laki-laki, siapa saudaraku perempuan, dan siapa ibuku? Merekalah yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, sambil menunjuk kepada orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Harapan bahwa Yesusmu memenuhi takdirnya sebagai Mesias
menurut pemikiran kaum sebangsamu dan dirimu sendiri, memang sempat memuncak kala ia melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Ia menggandakan 5 roti dan 2 ikan dengan kuasa supranatural, bukan hanya mengenyangkan ke 5.000 pria beserta anak istri mereka, bahkan berlebih. Namun sekali lagi, Yesus menyingkir dan menampik keinginan orang banyak yang ingin mendaulatnya sebagai panglima perang mereka. Misi utama Yesus yang ternyata bertolak belakang dengan hasrat menegakkan kembali kejayaan bangsamu secara fisik, serta pengajaran Yesus yang sangat berat untuk pemikiran duniawi kalian, memang telah mengecewakan banyak orang, termasuk dirimu dan anak-anakmu yang lain. Mereka cenderung tidak mempercayai Yesus lagi. Yesus kembali membuat mujizat yang spektakuler, membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari di kota Yeriko dekat Yerusalem. Kejadian tersebut berlangsung sebelum ia memasuki kota Yerusalem dengan penyambutan khusus dari orang-orang sebangsamu yang masih berharap agar ia menjadi pembebas. Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dari sorga. Keriuhan yang diterima dengan penuh kekhawatiran oleh para pemimpin agamamu, namun yang tetap dibiarkan oleh Yesus, karena itu pun merupakan salah satu penggenapan dari kitab suci. Walaupun maknanya bertolak belakang dengan apa yang engkau bayangkan, hai Maria. Yesus seperti biasanya melakukan sesuatu yang kontroversial. Kali ini dia memporak-porandakan pasar gelap penjualan korban persembahan yang dikelola oleh para pemimpin agamamu. Beberapa hari berlalu di hari raya roti tidak beragi itu, Yesus tidak melakukan tanda-tanda bahwa ia akan menggerakkan massa untuk melakukan pemberontakan dan membebaskan mereka di hari raya Paskah seperti yang dilakukan Musa ketika membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Engkau semakin sadar kala itu, Yesus tidak akan melakukan tindakan heroik semacam itu. Salah satu muridnya bahkan bertindak lebih jauh. Ia mengkhianatinya dengan memberikan informasi kapan dan di mana Yesus tidak berada bersama orang banyak. Taman Getsemani, tempat Yesus beristirahat dan berdoa. Berita penangkapan Yesus segera sampai kepadamu yang bermalam di rumah ibunya Markus keesokan harinya. Engkau mungkin sempat mendengarkan bagaimana orang-orang banyak yang beberapa hari lalu mengeluh-elukannya kini berteriak-teriak seperti orang-orang kerasukan setan. Salibkan dia, salibkan dia. Kombinasi antara kekecewaan mereka karena Yesus tidak melakukan apa yang mereka dambakan dan hasutan keji para pemimpin agama yang sangat marah dan iri kepada Yesus menyebabkan orang banyak itu mengalami lupa ingatan atas semua hal baik yang Yesus sudah berikan kepada bangsamu, umat pilihan Allah. Engkau bingung, ngeri, takut dan tak berdaya melihat bagaimana putra sulungmu menerima penghinaan, penyiksaan, penderitaan, dan akhirnya kematian yang terkutuk. Ia mati di kayu salib. Sembilu yang amat tajam menembus jiwamu. Sebagaimana nubuatan Nabi Simeon 33 tahun lalu. Di fase tergelap dalam hidupmu ini, mungkin menimbulkan pertanyaan. Untuk tujuan inikah aku menjalani semua kesulitan dan pergumulan hidup bersama putraku Yesus? Kehampaan yang mencekamlah yang ada di hati dan jiwamu kala itu. Bahkan air mata pun tak cukup mengekspresikan kekelaman yang berlangsung selama 3 hari. Sampai Maria Magdalena menghentak lamunan kosongmu. Tuanku sudah bangkit dari kematiannya. Mari lihatlah kuburnya yang telah kosong. 40 hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Engkau menyaksikan sendiri perubahan dramatis pada diri murid-murid Yesus dan bahkan dirimu sendiri. Engkau telah menjadi bagian dari sebuah masyarakat baru, umat perjanjian baru dengan tugas dan misi baru. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sejak saat itulah kesadaran baru muncul di hatimu. Yesus yang terangkat ke sorga bukanlah milikmu lagi. Ia adalah milik semua orang.
orang dari masyarakat yang baru itu, anggota dari kerajaan Allah. Engkau pun sadar bahwa engkau dan semua makhluk itu merupakan milik kepunyaannya. Terpujilah engkau Maria dari antara para ibu yang telah mengerti dan mau dengan rendah hati mengakuinya. Sebab dari semua orang yang ada di muka bumi ini, engkaulah yang mengalami ujian paling mendalam untuk mengakui bahwa bukan kita yang berhak mengatur Tuhan, tetapi kitalah yang perlu dengan rendah hati dan tulus mengakui Tuhanlah yang perlu mengatur seluruh kehidupan kita. Mengapa? Karena melalui rahimmulah jalan keselamatan bagi umat manusia, bagi segala makhluk dilahirkan. Dan di dalam pengasuhanmu lah ia bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi kesukaan bagi Bapa kita yang di sorga. Selamat Hari Ibu, selamat menyambut Hari Natal. Tuhan memberkati. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.